Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk chapter 3 atau pertemuan ketiga dari mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence. Kali ini kita akan belajar mengenai Business Performance Management atau BPM. Oke, lanjut. Nah, apa itu BPM? Kita akan belajar mengenai BPM atau Business Performance Management, di mana BPM sendiri merupakan sistem real-time yang mengingatkan manajer akan peluang potensial, masalah yang akan datang, dan ancaman yang kemudian memberdayakan mereka untuk beraksi melalui model dan kolaborasi. Disebut juga Corporate Performance Management oleh Gartner Group atau Enterprise Performance Management by Oracle dan Strategic Enterprise Management oleh SAP. Jadi BPM ini banyak ya teman-teman sebutannya, tergantung perusahaan yang menamai. Selanjutnya untuk BPM itu mengacu pada proses bisnis, metodologi, metrik, dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur, memantau, dan mengelola kinerja bisnis. BPM ini mencakup 3 komponen utama, yaitu perangkat terintegrasi, manajemen loop tertutup, dan proses analitik yang didukung oleh teknologi. Kemudian alat untuk bisnis untuk menentukan tujuan strategis dan kemudian mengukur atau mengelola kinerja terhadap mereka. BPM juga mencakup metode dan alat yang memantau indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator terkait dengan strategi organisasi. Kemudian apa sih perbedaan dari BPM dan BI? Di mana BPM adalah hasil dari BI. Jadi hasil dari proses BI itu adalah BPM dan menggabungkan banyak teknologi, aplikasi, dan tekniknya. Perusahaan yang sama memasarkan dan menjualnya, kemudian BI telah berevolusi sehingga banyak perbedaan asli antara keduanya. Tidak ada lagi misalnya di sini BI dulu itu berfokus pada proyek-proyek departemen daripada perusahaan lebar enterprise wide project. Kemudian BI adalah elemen penting dari BPM. Jadi BPM itu merupakan solusi terpadu di mana BI dicampur dengan planning itu menghasilkan BPM. Selanjutnya proses close up untuk mengoptimalkan kinerja bisnis itu ada 4 langkah. Yang pertama strategis, plan, monitor, analyze, act, and adjust. Yang pertama kita mulai dari strategi, itu menentukan misinya, nilainya, tujuannya, objektivitas, insentif, dan map strategi atau pemetaan strategi. Kemudian masuk ke langkah kedua yaitu planning, itu menentukan budget, rencana, forecast, model, inisiatif, dan targetnya. Kemudian langkah ketiga itu monitor atau analyze. Di sini mereka menentukan performance dashboard, report, dan analytical tools. Selanjutnya, act and adjust. Dalam langkah ini mereka melakukan interpret, collaborate, assess, kemudian decide, act, adjust, and track. Nah, masing-masing dengan langkah dan prosesnya sendiri-sendiri.
Untuk strategis, where do you want to go? Jadi apa yang kita lakukan untuk perencanaan strategis atau strategic planning. Tugas umum yang dilakukan yaitu analisis situasi saat ini, menentukan cakrawala perencanaan, melakukan pemindaian lingkungan, mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan, melengkapi analisis kesenjangan, membuat visi strategis, mengembangkan strategi bisnis, dan mengidentifikasi sasaran dan sasaran strategis. Kemudian ada beberapa strategi, yaitu ada objektif, yang merupakan pernyataan umum atau tindakan umum yang menentukan arah yang ditargetkan untuk suatu organisasi. Sedangkan untuk strategi goal, itu sasaran terukur dengan periode waktu yang ditentukan. Kemudian strategic vision, itu gambaran atau gambaran mental tentang bagaimana seharusnya organisasi di masa depan. Kemudian untuk CSF atau Critical Success Factor, itu faktor-faktor kunci yang menggambarkan hal-hal yang harus dimiliki oleh suatu organisasi untuk menjadi sukses. Kemudian 90% organisasi gagal itu dalam menjalankan strategi mereka. Maka kesenjangan strategi itu ada 4 antara strategi dan eksekusi. Yang pertama, komunikasi. Kemudian penyelarasan penghargaan dan insentif, fokus, itu hanya berkonsentrasi pada elemen inti, kemudian sumber daya. Kemudian untuk langkah planning di sini ada perencanaan operasional, di mana rencana operasional itu merupakan rencana yang menerjemahkan sasaran dan sasaran strategis organisasi ke dalam serangkaian taktik dan inisiatif yang ditetapkan dengan baik, persyaratan sumber daya, dan hasil yang diharapkan untuk beberapa periode waktu mendatang. Biasanya ini dalam 1 tahun. Kemudian perencanaan operasional dapat berupa taktik sentrik atau fokus operasional, kemudian rencana yang terfokus pada anggaran, jadi berfokus pada keuangan. Kemudian perencanaan dan penganggaran keuangan itu merupakan tujuan strategis dan metrik utama organisasi yang berfungsi sebagai pendorong top-down untuk alokasi aset berwujud dan tidak berwujud. Kemudian alokasi sumber daya harus diselaraskan dengan hati-hati dengan tujuan dan taktik strategis organisasi untuk mencapai keberhasilan strategis. Kemudian untuk monitor, langkah dalam monitor ini kerangka kerja yang komprehensif untuk memantau kinerja harus mengatasi 2 masalah utama, yaitu masalah apa sih yang harus dipantau dan cara memonitor. Untuk cara yang pertama, yaitu apa yang harus dipantau, itu kita harus tahu faktor penentu keberhasilan dan tujuan serta sasaran strategis. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam monitor, itu kita harus melakukan sistem kontrol diagnostik, di mana sistem sibernetik ini akan menginput, kemudian proses untuk selanjutnya mentransformasikan input menjadi output, standar atau tolak ukur untuk membandingkan output, dan saluran umpan balik untuk memungkinkan informasi tentang perbedaan antara output dan standar untuk dikomunikasikan dan ditindaklanjuti. Nah, dari input, dari map ini, kita tahu bahwa dari input kemudian diproses. Untuk selanjutnya, diproses menjadi output. Kemudian dari sisi bisnis strategi, itu kita melalui tahap critical performance variable, kemudian kita buat tujuannya apa, kemudian kita proses, baru setelah itu menghasilkan output. Nah, untuk monitor, di sini
perangkap analisis varian itu ada berupa sebagian besar analisis pengecualian berfokus pada varian negatif ketika kelompok atau departemen fungsional gagal memenuhi target mereka. Kemudian, jarang adanya varian positif ditinjau untuk peluang potensial, dan jarang analisis fokus pada asumsi yang mendasari pola varian. Nah, di sini apa strategi asumsi yang salah, di mana antara A dan B serta A dan C ini di poin B itu strateginya bisa dibilang lebih stabil. Kemudian untuk C itu dia menurun. Jadi mana asumsi untuk operation yang salah, teman-teman nanti bisa didiskusikan. Kemudian act and adjust. What do we need to do differently? Keberhasilan atau kelangsungan hidup semata bergantung pada proyek-proyek baru, menciptakan produk baru, memasuki pasar baru, mendapatkan pelanggan baru atau bisnis, atau merampingkan beberapa proses. Sebagian besar proyek dan usaha baru gagal, di antaranya Hollywood movies, contohnya Hollywood movies itu 60% kemungkinan gagal. Kemudian merger and acquisition 60%, IT project atau large scale 70%, new food product 80%, new pharmaceutical product 90%. Selanjutnya, arah closed loop marketing model itu kita define, ada beberapa langkah, ada 5. Yang pertama, define. Itu di dalamnya ada campaign objective dan test outcome. Kemudian execute, itu marketing campaign. Kemudian track, itu line transaction. Evaluate, ada campaign effectiveness. Yang kelima ada learn and refine. Di dalamnya ada campaign and approach. Hasil dari benchmarking dari Hackett Group menunjukkan bahwa perusahaan kelas dunia itu secara signifikan lebih efisien daripada rekan-rekan mereka dalam mengelola biaya. Kemudian fokus pada keunggulan operasional dan pengalaman tingkat pengurangan turnover karyawan yang signifikan. Kemudian manajemen dengan alat dan pelatihan yang dapat meningkatkan informasi perusahaan dan untuk memandu perencanaan strategis, penganggaran, dan perkiraan. Kemudian menyelaraskan dengan erat rencana strategis dan taktis yang memungkinkan area fungsional untuk berkontribusi secara lebih efektif. Selanjutnya, untuk sistem pengukuran kinerja, yaitu sistem yang membantu manajer dalam melacak implementasi strategi bisnis dengan membandingkan hasil aktual dengan sasaran dan sasaran strategis. Terdiri dari metode komparatif sistematis yang menunjukkan kemajuan atau ketiadaan terhadap tujuan. Selanjutnya, untuk Key Performance Indicator, itu mewakili tujuan strategis dan metrik yang mengukur kinerja terhadap suatu tujuan. Fitur yang membedakan KPI itu berdasarkan strategi,
target, range, encoding, time frame, dan benchmark. Selanjutnya, perbedaan dari outcome KPI dan driver KPI. Untuk outcome itu lebih ke indikator leading, yaitu pendapatan, sedangkan drivernya itu lebih ke indikator leading, yaitu lead penjualan. Untuk area operasional yang dicakup oleh KPI driver itu kinerja pelanggan, kinerja layanan, operasi penjualan, dan rencana penjualan atau forecast. Kemudian untuk masalah dengan sistem pengukuran kinerja yang ada, itu sistem yang paling populer digunakan adalah Variance Balance Scorecard atau BSC, di mana 50-90% dari semua perusahaan itu sudah menerapkan BSC. Untuk metodologi dari BSC adalah visi holistik dari sistem pengukuran yang terkait dengan arah strategis organisasi dan didasarkan pada pandangan 4 perspektif dunia. Untuk ukuran finansial didukung oleh metrik pelanggan atau customer, internal, serta pembelajaran atau learning, dan pertumbuhan atau growth. Untuk kelemahan dari data keuangan, kelemahan menggunakan data keuangan sebagai inti dari pengukuran kinerja, ada beberapa, yaitu ukuran finansial biasanya dilaporkan oleh struktur organisasi dan bukan oleh proses yang menghasilkan ukuran finansial itu sendiri. Kemudian ukuran finansial adalah indikator yang tertinggal, memberitahu kita apa yang terjadi, bukan mengapa itu terjadi, atau apa yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian ukuran finansial seringkali merupakan produk dari alokasi yang tidak terkait dengan proses dasar yang menghasilkannya. Kemudian langkah-langkah finansial itu difokuskan pada pengambilan jangka pendek. Selanjutnya untuk performance measurement, di mana ukuran kinerja yang baik itu harusnya mencakup fokus pada faktor-faktor kunci, kemudian perpaduan dari masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya, seimbangkan kebutuhan semua pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, mitra, pemasok, dan lain sebagainya. Kemudian mulai dari atas dan turun ke bawah, sehingga memiliki target yang didasarkan pada penelitian dan kenyataan alih-alih sewenang-wenang. Oke. Nah, ini untuk latihan soal, teman-teman bisa kerjakan. Ada 10 soal. Ini semua jawabannya sudah ada di materi. Silahkan dipelajari dan dijawab soalnya. Dan untuk ini tadi, silahkan didiskusikan mengenai asumsi dari strategi operation, mana yang salah dan mana yang benar, dan serta alasannya kenapa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.